Hai, jumpa lagi dengan saya, Siana Ria. Kali ini saya ingin berbagi tentang si jagaron. Apa itu si jagaron? Si jagaron adalah rangkaian tanaman yang dirangkai dalam sebuah keranjang yang berisi padi yang sudah kering tentunya, atau kita sering sebut gabah. Kemudian di situ ada telur dan juga ada kemiri. Rangkaian si jagaron ini adalah adat yang biasa digunakan pada saat ada kematian. Tetapi tentu saja tidak semua kematian pada orang Batak atau pada adat Batak, khususnya adat Batak Toba, menggunakan si jagaron. Karena ternyata si jagaron ini tidak bisa dipakai oleh sembarangan orang. Dia harus dipakai oleh siapa ya? Yuk kita simak yuk perbincangan kita atau pembahasan kita mengenai si jagaron. Yang menikah, saya tidak pernah membayangkan ternyata betapa rumit ya, betapa detail, betapa sistematisnya adat Batak, khususnya adat Batak Toba. Karena keluarga suami berasal dari Batak Toba. Jadi ketika kemudian ayah mertua saya, biasanya kita sebut among, meninggal, ada satu rangkaian tanaman yang ditaruh di dalam keranjang yang dipersiapkan. Menunggu anak-anak semua datang, menunggu kesepakatan. Karena di dalam adat Batak, kedatangan seluruh saudara itu merupakan satu kesempurnaan, satu kegembiraan. Apalagi yang meninggal adalah orang yang sudah saur matua. Kita mengenal apa itu saur matua. Saur matua itu adalah satu kondisi di mana seseorang atau suami istri biasanya ya mempunyai anak yang kemudian anaknya sudah menikah dan sudah beranak cucu. Jadi dikatakan sudah sempurna kehidupan mereka. Apalagi kalau anak cucunya banyak sekali, berarti keberkahan dan rezeki ini melingkupi di dalam keluarga. Jadi ketika meninggalkan dunia ini atau menghadap Sang Khalik, maka perlu dirayakan pesta. Saya tidak akan membahas pestanya, tetapi saya akan membahas rangkaian tanaman tadi si jagaron yang diberikan kepada mereka yang meninggal karena sudah saur matua. Jadi sudah sempurna hidupnya sehingga perlu dipestakan. Kalau keluarga punya uang, boleh potong kerbau atau korban. Rangkaian daun-daunan atau si jagaron ini adalah satu perlambang ya, yang terdiri dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar tentu saja kehidupan masyarakat Batak Toba yang terdiri dari berbagai macam ya. Kemudian rangkaian ini ditaruh di dalam keranjang yang keranjangnya ada padi. Nah, kemudian rangkaian-rangkaian ini bisa kita lihat isinya apa saja seperti ini ya. Ya, rangkaian ini kemudian ditaruh di atas di peti dekat kepala almarhum atau almarhumah ya, yang kemudian biasanya didekatkan juga ada foto di situ. Itulah si jagaron. Kalau seseorang meninggal dengan ada lambang si jagaron, artinya dia saur matua, dan itulah kebanggaan tertinggi sebagai adat Batak. Seperti apa rangkaian tanaman yang dihias atau tanaman yang disatukan sebagai si jagaron? Kita akan melihat seperti ini tanamannya ya. Dan ibu-ibu di sana biasanya merangkai si jagaron ini ya, bisa saja bapak-bapak, karena biasanya di dalam pesta sudah ada pembagian tugas. Memang kalau pesta di masyarakat kampung, gotong royongnya ini sangat kuat, kekeluargaannya ini sangat kental ya. Kemudian mereka merangkai si jagaron ini satu rangkaian besar, dan si jagaron yang utama ini nantinya akan diputarkan 3 kali di depan peti mati yang dibawa oleh khusus. Tidak sembarangan orang boleh membawanya dengan cara menyunggi di atas kepala. Tentu saja dia adalah menantu atau parumain
Kalau bisa adalah anak yang paling tertua. Ya, kalau kita sebut anak maka disebut adalah anak laki-laki. Jadi istri dari anak laki-laki pertama. Kalau tidak bisa anak laki-laki kedua. Ya, dia harus seorang istri, seorang ibu yang harus menyunggi, membawa si jagaron itu berkeliling. Itu sebagai satu perlambang bahwa sang almarhum sudah saur matua. Setelah berkeliling, kemudian si jagaron dimasukkan ke dalam rumah. Yang menariknya lagi bukan hanya satu si jagaron besar yang ada di rumah yang ditaruh di dekat peti, tetapi juga dibuatkan si jagaron kecil. Ya, si jagaron kecil ini sama biasanya bisa berisi padi atau beras yang nantinya akan dibawa pulang oleh keturunan mereka, ya, bisa oleh anak laki-laki atau anak perempuan yang disebut boru. Kemudian nanti yang ada di dalam si jagaron itu ditumbuk dan dijadikan makanan untuk dimakan bersama, perlambang adanya kemakmuran, supaya juga ditularkan saur matua ini kepada anak cucu keturunannya. Kelihatannya ribet ya, tapi itulah adat. Itu dia cerita tentang si jagaron, lambang adat untuk mereka yang sudah pergi dan saur matua sebagai penghargaan tertinggi. Kebetulan ayah mertua saya atau Amang sudah saur matua. Kami hampir 50 orang yang masih sehat saat itu bisa menyaksikan prosesi pemakaman dari bapak, mertua, ataupun opung atau kakek, opung doli. Kita hargai dan kita cintai budaya kita sendiri. Salam.